Ayahku merampas cincin lamaran itu dengan kasar dari jari manisku, matanya memancarkan amarah yang membara seperti api neraka. Kamu tidak pantas lagi memakainya, Citra. Karena kamu cinta wanita, bentaknya sambil melempar cincin ke lantai kayu rumah keluarga kami di pinggiran Jakarta yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional. Malam itu, suara ketukan keras di pintu apartemen kami membuat jantungku berdegup kencang, karena aku tahu itu ayahku yang datang, mungkin untuk menghancurkan segalanya yang telah aku bangun dengan Ratih. Semua ini dimulai 2 tahun lalu di sebuah kai kecil di Senopati. Aku, Citra, manajer pemasaran berusia 28 tahun di perusahaan multinasional, sedang minum kopi sendirian setelah rapat yang melelahkan. Ratih, perawat berusia 26 tahun di rumah sakit swasta terkemuka, duduk di meja sebelah dengan buku catatan medis terbuka. Kami mulai berbicara tentang buku yang sama, dan dari situ percakapan mengalir begitu alami. Senyum Ratih hangat, matanya penuh pengertian, sesuatu yang jarang aku temui di tengah hiruk-pikuk kota besar. Kami bertukar nomor, bertemu lagi, dan perlahan-lahan perasaan itu tumbuh. Aku takut mengakuinya pada diri sendiri, apalagi pada orang lain, karena di Indonesia, cinta seperti ini masih menjadi rahasia besar yang bisa menghancurkan segalanya. Keluargaku tinggal di rumah besar bergaya Jawa di pinggiran Jakarta. Ayahku, Pak Hasan, pengusaha sukses yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan adat istiadat. Ibuku, Bu Siti, ibu rumah tangga taat yang selalu mengingatkan aku untuk menikah dengan pria baik-baik agar nama baik keluarga terjaga. Kakakku, Andi, bekerja di perusahaan ayah dan selalu mendukung pandangan konservatif itu. Mereka sering mengatur pertemuan dengan calon suami, dan aku selalu menolak dengan alasan karier sedang naik. Tapi dengan Ratih, semuanya berbeda. Kami menyembunyikan hubungan dengan sangat hati-hati. Bertemu di apartemen kecilku di Kemang, pergi ke pantai di akhir pekan dengan mobil sewaan, berbagi mimpi tentang masa depan di mana kami bisa hidup tanpa takut. Ratih selalu berkata pelan, Citra, suatu hari kita akan berani menghadapi dunia ini bersama. Aku percaya padanya, meski ketakutan akan reaksi keluarga selalu menghantui malam-malamku. Suatu hari ayahku mengenalkan aku pada Budi, anak teman bisnisnya. Budi pria tampan, sukses sebagai insinyur, dan keluarga melihatnya sebagai pasangan ideal. Untuk membeli waktu dan menenangkan ayah, aku menerima cincin lamaran darinya di acara keluarga kecil bulan lalu. Aku memakainya hanya di depan mereka, sementara hati aku milik Ratih sepenuhnya. Ratih tahu dan dia mendukung meski aku lihat matanya sedih. Kami berjanji akan mencari cara memberitahu keluarga secara perlahan. Tapi takdir tidak berpihak. Sepupu jauhku melihat foto kami berdua di ponsel Ratih saat kunjungan keluarga akhir pekan lalu. Dia langsung memberitahu ayahku. Itu seperti bom yang meledak di rumah keluarga. Ayah memanggilku pulang segera, dan di ruang tamu penuh foto keluarga lama, dia mengungkap semuanya dengan suara gemetar karena marah. Aku punya bukti, Citra. Kamu dan perempuan itu. Ibu menangis terseduh, kakakku berdiri dengan tangan mengepal. Aku mencoba menjelaskan bahwa ini bukan permainan, tapi ayah langsung merebut tanganku dan merampas cincin itu dengan kasar. Ini akhir dari semua kebohonganmu, katanya sambil melempar cincin ke lantai. Aku pulang ke apartemen dengan hati hancur, menceritakan semuanya pada Ratih yang langsung memelukku erat. Kita akan hadapi bersama, sayang, bisiknya.
Tapi aku tahu ini baru permulaan badai yang lebih besar. Malam itu, saat kami duduk di sofa sambil memikirkan langkah selanjutnya, ketukan keras itu datang. Suara ayahku di luar pintu. "Citra, buka pintu. Ayah ingin bicara sekarang juga." Aku dan Ratih saling pandang, ketakutan bercampur dengan harapan kecil. Apa yang akan ayah katakan? Apakah dia datang untuk memaksa aku pulang, atau untuk menghancurkan hubungan kami selamanya? Aku berdiri dengan tangan gemetar, sementara Ratih mengangguk pelan memberi dukungan. Pintu itu terbuka, dan wajah ayahku yang merah padam langsung menyambutku. Ayahku masuk ke apartemen tanpa menunggu undangan, matanya menyapu ruangan dan langsung tertuju pada Ratih yang berdiri di belakangku. "Jadi ini dia perempuan yang merusak anakku," katanya dengan suara rendah tapi penuh ancaman. Ratih menunduk hormat, tapi aku bisa lihat tangannya mengepal karena tegang. Aku cepat menutup pintu, takut tetangga mendengar. "Ayah, tolong duduk dulu. Kita bicara baik-baik," kataku sambil mencoba menahan air mata. Ayah duduk di kursi tamu, tangannya masih gemetar karena amarah yang belum reda. "Baik-baik. Kamu sudah bohongi keluarga bertahun-tahun, Citra. Cincin dari Budi kamu pakai hanya untuk pura-pura. Sekarang seluruh keluarga besar tahu. Ibu sakit karena menangis semalaman. Kakakmu Andi bahkan bilang nama keluarga tercemar." Aku duduk di depannya, Ratih diam di dapur memberi kami ruang. Aku ceritakan dari awal, bagaimana aku bertemu Ratih, bagaimana perasaan ini tumbuh secara alami, bukan pilihan. "Ayah, ini bukan penyakit. Aku bahagia dengan Ratih. Dia baik, dia mendukung karierku." Ayah tertawa sinis. "Bahagia? Di masyarakat kita, bahagia itu artinya menikah, punya anak, jaga nama baik. Kamu kerja bagus di perusahaan besar, tapi kalau ini tersebar, klien akan kabur. Bisnisku juga terancam. Kamu mau lihat ibumu menderita karena gosip tetangga." Kata-katanya menusuk hati. Aku ingat betapa ibuku selalu bangga pada aku sebagai anak perempuan satu-satunya yang sukses. Sekarang semua itu terancam. Ratih keluar dari dapur membawa air putih untuk ayah, tapi ayah menolak dengan kasar. "Kamu jangan ikut campur. Ini urusan keluarga." Setelah ayah pergi dengan ancaman, dipikirkan baik-baik sebelum besok aku datang lagi. Aku dan Ratih duduk berdua di balkon apartemen. Malam Jakarta terasa lebih dingin. "Citra, mungkin kita harus sembunyi dulu. Aku takut kamu kehilangan semuanya," kata Ratih pelan. Aku marah mendengarnya. "Sembunyi lagi? Sudah 2 tahun kita sembunyi, Ratih. Aku lelah. Tapi di dalam hati aku ragu." Besok pagi di kantor, rumor sudah beredar. Bos memanggilku ke ruangan, bertanya apakah ada masalah keluarga karena ayahku menelepon pagi tadi. Karierku yang sedang naik daun terancam. Aku pulang lebih awal, dan Ratih sudah menunggu dengan makan malam sederhana. Kami bicara panjang lebar tentang masa depan. Ratih cerita tentang keluarganya sendiri yang di Surabaya juga tradisional, tapi dia lebih berani karena sudah mandiri. Malam itu kami tidur dengan tangan saling genggam, tapi pikiranku tak tenang. Keesokan harinya, ibuku menelepon. Suaranya lemah karena menangis. "Citra, pulanglah nak. Ayahmu marah besar, tapi dia sayang kamu. Jangan bikin keluarga hancur."
Kata-katanya membuat aku menangis di kamar mandi. Ratih memelukku dari belakang. Kamu harus pilih, Citra. Aku atau keluarga. Aku tak bisa jawab. Tekanan semakin berat. Di kantor, rekan kerja mulai berbisik. Salah satu klien besar membatalkan meeting karena mendengar rumor. Ayah menelepon lagi, memaksa aku datang ke rumah malam ini. Aku pergi sendirian, meninggalkan Ratih di apartemen dengan hati berat. Di rumah, seluruh keluarga berkumpul. Kakakku Andi langsung menyerang, "Kamu egois, Citra. Pikirkan ibu, pikirkan bisnis ayah." Ibu memegang tanganku, memohon agar aku kembali normal. Ayah diam saja, tapi matanya penuh kecewaan. Aku pulang larut malam, tubuh lelah, pikiran kacau. Ratih menunggu dengan sabar, tapi aku tahu hubungan kami mulai retak karena ketakutanku. Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala pusing. Ratih sudah siap berangkat kerja, tapi dia berhenti di pintu. "Citra, kita harus bicara serius. Aku tak mau jadi alasan kamu kehilangan keluarga." Suaranya tenang, tapi aku lihat matanya merah. Aku panik. "Jangan bilang gitu. Kita bersama, ingat." Tapi di dalam, ketakutan menguasai. Di kantor, bos memanggil lagi. "Citra, ada keluhan dari keluarga besarmu. Mereka bilang kamu sedang ada masalah pribadi yang memengaruhi performa. Saya kasih waktu seminggu untuk selesaikan." Aku pulang lebih awal lagi, dan ayah sudah menunggu di lobi apartemen. Dia menarikku ke mobil. "Kita bicara di rumah. Ibu sakit karena stres." Di rumah Bandung, ibuku benar-benar terbaring di kamar. Dokter bilang tekanan darah tinggi karena syok. Ayah duduk di samping tempat tidur, kakakku berdiri di pintu. "Lihat apa yang kamu lakukan, Citra," kata ayah pelan. Aku menangis, memegang tangan ibu. "Ma, Bu." Tapi saat mereka memaksa aku menelepon Ratih di depan mereka untuk akhiri ini, aku goyah. Di telepon, dengan suara gemetar, aku berkata pada Ratih, "Mungkin ini hanya AC, Ratih. Kita perlu jeda." Ratih diam lama. "Kamu serius, Citra?" Suaranya patah. Aku mengiyakan karena takut ibu semakin parah. Itu pengkhianatan terbesar. Ratih menutup telepon tanpa kata lagi. Pulang ke apartemen malam itu terasa hampa. Ratih sudah mengemasi beberapa barangnya. "Aku mengerti ketakutanmu, Citra. Tapi aku tak bisa jadi rahasia selamanya." Dia pergi ke rumah teman. Aku sendirian, menangis sepanjang malam. Besok paginya kakakku datang ke apartemen. "Bagus, kamu sudah putus. Ayah bilang bisnis aman sekarang. Tapi jangan ulangi lagi." Aku diam saja. Karirku mulai pulih, klien kembali, tapi hati kosong. Ratih tak jawab pesanku. Aku merasa seperti pengkhianat. Di kantor, aku bekerja seperti robot. Malam-malam aku memandang cincin lamaran yang ayah kembalikan padaku dengan paksa, tapi aku tak bisa pakai lagi. Keluarga mulai tenang, ibu pulih, tapi aku semakin tertekan. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini layak? Suatu sore, Ratih datang ke apartemen tanpa pemberitahuan. Matanya sembab. "Aku tak bisa jauh darimu, Citra. Tapi aku juga tak mau jadi beban." Kami bicara berjam-jam. Aku minta maaf atas kata-kataku kemarin.
Ratih memakan, tapi luka sudah ada. Kami memutuskan untuk tetap bersama secara diam-diam lagi, tapi tekanan sosial semakin kuat. Tetangga apartemen mulai bertanya. Di media sosial keluarga, ada postingan tidak langsung tentang anak yang sesat. Aku merasa terjebak. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ratih kembali ke apartemen, tapi suasana berubah. Kami jarang tertawa seperti dulu. Aku bekerja lembur untuk menghindari pikiran, tapi rumor di kantor tak hilang sepenuhnya. Bos memanggilku lagi. Citra, keluargamu menelepon. Mereka khawatir karirmu terganggu. Saya sarankan ambil cuti sebentar. Aku menolak, tapi tekanan itu membuat konsentrasiku buyar. Ratih di rumah sakit juga menghadapi gosip dari rekan kerja. Seorang perawat senior bertanya langsung, "Kamu dekat dengan Citra ya?" Hati-hati, keluarganya berpengaruh. Ratih pulang dengan wajah pucat. Aku takut, Citra. Tapi aku cinta kamu. Keluargaku tak berhenti. Ayah mengirim kakakku ke apartemen hampir setiap akhir pekan, membawa makanan dari ibu tapi juga pesan tersirat, kembali ke jalan yang benar. Ibu menelepon setiap malam, suaranya lemah, "Nak, ayahmu tak tidur." Bisnis mulai goyah karena gosip. Aku merasa bersalah besar. Suatu malam, aku bertengkar hebat dengan Ratih. Mungkin aku memang harus menikah dengan Budi untuk selamatkan keluarga, kataku dalam amarah. Ratih menangis, "Kalau begitu, aku pergi saja." Dia pergi ke kamar, mengunci pintu. Aku menyesal seketika. Malam itu aku tidur di sofa, menangis sendirian. Pagi harinya, ada panggilan dari rumah sakit ibuku. Tekanan darahnya naik lagi karena mendengar aku masih bersama Ratih dari sepupu. Aku buru-buru ke Bandung. Di sana, ayah memelukku untuk pertama kali setelah insiden cincin. "Citra, cukup sudah. Pikirkan ibumu." Aku pulang dengan hati hancur. Di apartemen, Ratih menunggu dengan mata merah. "Aku dengar dari temanmu. Keluargamu menderita karena aku." Kami duduk lama, tak ada kata. Aku mulai isolasi diri, jarang keluar, karir mulai menurun. Rekan kerja menjauh. Aku merasa dunia semakin sempit. Ratih tetap setia, memasak, mendengar keluhanku, tapi aku lihat dia juga lelah. Konflik batin semakin dalam. Apakah aku siap kehilangan semuanya demi cinta ini? Krisis datang tiba-tiba. Ibu masuk rumah sakit karena serangan jantung ringan. Dokter bilang karena stres berkepanjangan. Ayah menelepon tengah malam, suaranya pecah. "Citra, ibumu kritis. Datanglah sekarang." Aku dan Ratih buru-buru ke rumah sakit. Di sana, seluruh keluarga menatapku dengan tatapan penuh tuduhan. Kakakku berbisik, "Ini karena kamu." Aku duduk di samping ibu yang pucat, memegang tangannya. Saat ibu sadar, dia memohon pelan, "Citra, tolong jaga nama keluarga. Ayahmu sudah tua." Kata itu seperti pisau. Malam itu aku mengambil keputusan. Keesokan paginya, aku posting di media sosial pribadi yang diikuti keluarga dan rekan kerja. Foto aku dan Ratih berpelukan di apartemen, dengan caption sederhana, "Ini aku. Ini cinta sejati saya. Saya tak mau sembunyi lagi." Postingan itu menyebar cepat. Keluarga langsung heboh. Ayah menelepon marah besar, "Kamu sudah gila.
Bisnis ayah hancur. Karirku langsung terdampak. Bos memanggil, Citra, saya terpaksa beri surat peringatan. Klien kabur. Tapi anehnya aku merasa lega. Ratih memelukku erat. Kamu berani, Citra. Aku bangga. Konfrontasi puncak terjadi di rumah sakit. Ayah datang dengan kakakku memaksa aku hapus postingan. Kamu sudah pilih jalan sesat. Keluar dari keluarga ini. Aku berdiri tegak. Ayah, aku tetap anakmu. Tapi aku juga tetap mencintai Ratih. Ibu menangis, tapi kali ini aku tak goyah. Malam itu, ayah pergi dengan ancaman tak akan beri warisan. Ratih dan aku pulang ke apartemen dengan tangan saling genggam. Harga sudah dibayar, karier goyah, keluarga terancam putus, masyarakat menilai. Tapi untuk pertama kali, aku merasa bebas. 2 hari kemudian, saat kami sedang makan malam sederhana di apartemen, ketukan keras itu terdengar lagi. Aku membuka pintu, dan ayahku berdiri di sana, wajahnya lelah, bukan marah seperti sebelumnya. Citra, ayah boleh masuk. Suaranya pelan. Aku mengangguk. Ratih berdiri di belakang, siap mundur kalau perlu. Ayah duduk di sofa yang sama seperti malam pertama. Ibumu pulih, tapi dia tak berhenti menangis karena kamu. Bisnis ayah kehilangan 2 kontrak besar karena gosip. Kakakmu bilang keluarga besar menjauhi kita. Tapi ayah datang bukan untuk marah. Ayah menunduk, tangannya gemetar. Ayah minta maaf karena merampas cincin itu. Ayah takut kehilangan kamu. Tapi sekarang ayah lihat, kamu bahagia dengan Ratih. Ayah tak bisa ubah masyarakat, tapi ayah tak mau kehilangan anak perempuan satu-satunya. Air mata mengalir di pipi ayah yang keras kepala itu. Aku menangis, memeluknya untuk pertama kali setelah berbulan-bulan. Ayah, aku tetap cinta keluarga. Tapi aku juga harus jujur pada diri sendiri. Ratih ikut mendekat, memberi hormat. Ayah mengangguk pelan pada Ratih. Jaga anak ayah baik-baik. Malam itu, ayah pulang dengan janji akan bicara pada ibu pelan-pelan. Aku dan Ratih duduk di balkon, memandang lampu Jakarta. Hubungan kami lebih kuat sekarang. Karierku mungkin harus mulai dari nol, keluarga masih berjarak, tapi aku tak menyesal. Harga kebenaran memang mahal, tapi kebebasan ini tak ternilai. Apakah benar memilih cinta sejati meski harus kehilangan sebagian keluarga, atau salah?